Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita akan membahas tentang penyajian lisan. Setelah makalah kelompok disusun, saatnya kita harus mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut. Karena itu kita akan bahas tentang penyajian lisan. Apapun profesinya, kemampuan berbicara di depan publik itu menjadi satu kebutuhan. Baik mahasiswa atau ketika Anda sudah bekerja, maka kemampuan berbicara di depan publik sangat berpengaruh pada keberhasilan pekerjaan yang Anda tekuni. Karena itu kemampuan berbicara di depan publik itu harus terus diasah. Tidak ada yang bisa mengajarkan orang terampil berbicara di depan publik kecuali harus berlatih dan terus berlatih. Tidak ada panduan yang bisa sekali baca langsung orang terampil berbicara di depan publik. Kemampuan berbicara itu bisa diperoleh melalui latihan yang terus-menerus. Baik, kita akan bahas tentang penyajian lisan ini dari beberapa aspek. Yang pertama tentang tujuan presentasi. Tujuan presentasi itu ada yang sifatnya memotivasi, misalnya Pak Hari Ginanjar, ya, bagaimana menjadi motivator yang memotivasi orang untuk mempunyai sikap yang selalu positif. Kemudian juga meyakinkan atau membujuk orang untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh penyaji itu. Bisa juga yang memberikan inspirasi atau memberikan informasi saja, misalnya juru bicara untuk penanganan COVID-19 gitu, menginformasikan. Ada juga yang tujuannya untuk membela kliennya dalam sebuah persidangan. Nah, tentu dari tujuan-tujuan yang berbeda itu diperlukan kemampuan yang berbeda juga dari latar belakang ilmu yang dimilikinya. Nah, satu hal penting yang harus dilakukan sebelum kita menyajikan paparan di depan publik adalah tahapan persiapan. Kesiapan yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah internal dari penyajinya. Kesiapan mentalnya, kesiapan dari bahan yang disiapkan maupun kesiapan dari alat atau teknologi yang digunakan untuk mendukung presentasi itu. Yang pertama adalah pribadinya dulu. Tunjukkan passion Anda kepada audiens bahwa Anda bersemangat dan antusias membawakan tema presentasi itu. Anda harus bersemangat dengan tema yang dibahas di situ. Karena dengan antusiasme yang kuat itu akan menyebarkan energi positif bagi audiensnya. Ini persiapan pribadi ini harus terus dilatih. Karena kesiapan ini menyangkut juga jam terbang. Semakin sering dia berbicara di depan publik, maka dia akan secara internal akan
semakin siap dan terbiasa dengan presentasi di depan publik. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam presentasi adalah suara. Ada yang memberikan saran kalau pakai presentasi itu pakai suara perut gitu ya, jadi bukan dari tenggorokan tapi dari perut. Kemudian juga intonasi dan penekanan jadi tidak datar. Ada bagian-bagian penting yang perlu diberikan suatu penekanan, masuk juga volume suara harus sampai kepada audiensnya. Kecepatan jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat, nanti akan membuat orang ngantuk. Berikan jeda, ada jeda dalam setiap presentasi itu. Kemudian perhatikan juga emosinya, ekspresinya, gerak tubuhnya. Di depan umum tentu akan berbeda. Diperlukan adanya gerak tubuh yang dapat mendukung untuk menyampaikan presentasi itu dengan baik. Nah, yang harus dikuasai adalah bahan presentasi. Bahan presentasi ini harus dikuasai oleh penyaji karena inti persoalannya ada pada bahan presentasi ini. Siapkan materi presentasi yang menarik. Jika Anda ragu-ragu ketika menyampaikannya, Anda tidak kompeten, gitu ya, kelihatan tidak kompeten. Karena itu harus dikuasai dengan rasa percaya diri, sehingga apa yang disampaikan itu mudah untuk dimengerti oleh audiensnya. Ya, mengapa ada persyaratan misalnya untuk dosen itu harus minimal S2 gitu ya. Itu terkait juga dengan pemahaman terhadap bahan presentasi. Harapannya dosen harus paham betul dengan materi yang disampaikannya itu. Bahkan harus ada sertifikasinya juga. Jadi di samping dia harus berijazah tertentu, dia punya sertifikasi mengajar. Nah, dari situ berarti dia penguasaan terhadap bahan dan metodenya itu sudah dimiliki. Kemudian dalam mempersiapkan bahan, maka tunjukkan bahwa Anda menguasai masalah itu dengan baik. Sampaikan saja poin-poin yang paling penting dari tema presentasi, tidak semua yang ada di makalah kemudian dimasukkan dalam PPT gitu kan. Tentu bisa tulisannya terlalu kecil, juga terlalu panjang. Jadi poin-poin yang penting saja yang disampaikan dalam tema presentasi. Nah, buka dengan baik, juga menutup dengan baik, itu akan diingat oleh para audiensnya. Penyajian bisa dengan berbagai metode, ya, ada yang serta-merta tanpa persiapan. Ya, kalau misalnya orang yang terbiasa berbicara di depan publik, maka teknik impromptu itu tidak menjadi masalah. Pak Rektor dimanapun disuruh bicara itu ya tidak perlu repot gitu, karena memang sudah terbiasa untuk itu. Ada juga yang dengan naskah, ya, pidato dengan disiapkan naskahnya. Ada kelebihannya juga,
ya, terutama kalau itu kaitannya dengan angka-angka, memang sebaiknya ada naskahnya, misalnya rancangan anggaran bisa itu disampaikan, harus ada juga naskahnya karena menyangkut hal-hal yang bersifat material. Tapi kalau pidato biasa dengan naskah, terutama untuk yang pemula, ya memang diperlukan agar diperlukan latihan di situ. Jangan sampai juga naskahnya dibuat tidak sesuai dengan situasinya. Ada seorang kepala desa baru terpilih, kemudian dia pidato, dibuatkan naskah oleh stafnya. Situasinya hujan, tapi di naskahnya tertulis, akhirnya dibaca saja. Dalam situasi yang cerah ini, saya akan menyampaikan, ya, tetap di situasinya hujan, tapi karena naskahnya berbunyi cerah, tetap dibaca cerah. Kemudian menghafal, ya tentu ini mungkin bagi anak yang belajar pidato ini seringkali menghafal, tapi kalau dia lupa ya sudah berhenti. Nah, kemudian extemporan itu hanya menulis garis besarnya saja. Biasanya ada 5 poin yang akan disampaikan dalam penyajian itu, dan ditulis garis besarnya. Ya. Kemudian kalau ada PPT, ya cukup dengan menggunakan PPT yang ada. Kemudian pemilihan topik itu satu yang menarik ya. Dalam memilih topik makalah kan selalu dipilih yang menarik perhatian penyajinya. Jadi yang tertarik pada satu bidang atau satu aspek, tentu dia akan dengan senang hati untuk mencari referensi, mencari bahan-bahan yang terkait dengan topik yang disukai itu. Itu sebaiknya juga harus menarik perhatian audiens. Audiens itu biasanya memerlukan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan atau latar belakang peserta. Berbicara di depan nelayan, tentu hal-hal yang terkait dengan pengembangan pantai, kemudian pengembangan masyarakat nelayan, hal-hal yang seperti itu akan menarik perhatian mereka, ya, atau hal-hal yang bersifat aktual, ya, yang bersifat aktual, ya, hanya disarankan untuk yang penulisan makalah itu jangan sesuatu yang sangat baru, yang belum ada referensinya, karena akan kesulitan mendapatkan referensinya. Biarlah para pakar atau ahli di bidang itu yang membicarakan sesuatu yang sangat baru. Kemudian dalam membuat media presentasi, itu yang disebut dengan pidato salindia, itu font huruf harus terbaca, jangan terlalu kecil. Misalnya mau memindahkan makalah menjadi bahan presentasi, itu juga terlalu kecil, ya terlalu panjang juga. Kalau pakai teks dan gambar harus dibuat seimbang. Dan gambar atau kalau ada tabel misalnya itu mendukung dengan teks yang disampaikan. Dan harus dipersiapkan sebelumnya. Jadi membuat bahan presentasi memang tidak sebentar gitu kan. Jadi harus disiapkan sebelum tampil untuk menjadi penyaji dalam sebuah forum di depan publik. Nah, berarti kan juga audiens atau pesertanya. Ya, siapa yang menjadi peserta itu? Jadi dengan mengenal siapa yang menjadi audiensnya, ya, kita akan bisa memilih cara yang tepat gitu ya untuk menyampaikannya. Pertama adalah jumlahnya. Berbicara di Geraha Widya Wisuda, gedung yang biasa digunakan untuk forum-forum besar di IPB, di Darmaga misalnya, yang bisa mencapai ribuan orang. Tentu persiapannya
tidak sama dengan berbicara dengan hanya 10 orang ya, di dalam satu ruang kelas misalnya. Jadi jumlah ini juga berpengaruh juga terhadap kesiapan. Kemudian usia ya, kepada siapa kita akan berbicara, usianya berapa. Ya, ternyata pesertanya adalah anak TK dengan anak SD. Nah ini tentu berbeda cara penyampaiannya dengan kalau berbicara di depan mahasiswa. Ya. Jadi usianya yang berbeda memerlukan cara yang berbeda pula. Nah, siapa yang bisa berbicara dengan anak-anak TK itu ya guru TK. Mereka pintar untuk bagaimana mengendalikan murid-murid TK ini yang cenderung senangnya bermain gitu ya. Harus belajar dengan cara bermain. Kemudian juga pekerjaan, gitu ya. Pekerjaannya apa? Jadi kalau berbicara di depan masyarakat petani misalnya, dengan nelayan misalnya, tentu berbeda kalau kita berbicara dengan pegawai di sebuah instansi pemerintah misalnya. Pilihan-pilihan katanya juga akan berbeda. Kalau dengan masyarakat petani misalnya, dengan nelayan, maka bahasanya harus bahasa yang sederhana. Ya. Meskipun isinya bisa saja suatu yang baru, pengenalan teknologi yang baru, tapi cara penyampaiannya harus berbeda. Juga dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Berbicara di depan mahasiswa, sama atau berdiskusi dengan sama-sama mahasiswa, nah, itu bisa menggunakan bahasa yang bersifat teknis, menggunakan istilah-istilah baru. Ya. Nah, itu kalau berbicara dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya pendidikan dasar gitu, ya harus berbeda cara penyampaiannya, harus disederhanakan, ya, mudah dimengerti, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sangat teknis, istilah-istilah yang sangat teknis juga. Kemudian usahakan dalam menyajikan paparan itu ya tenang sebenarnya, rileks, tenang. Bisa menyampaikan prestasi sebaiknya Anda tidak hanya berdiam kalau memang diberikan forumnya, tapi kalau memang forumnya tempatnya hanya duduk saja tidak ada masalah. Tapi kalau forumnya forum yang besar, kemudian diberikan panggung yang luas, ya Anda bisa bergerak mendekati audiens. Ya, dengan demikian tidak membuat batas antara presenter dengan audiens. Ya. Kemudian dalam penyajian diperlukan adanya bantuan teknologi, ya. Sehingga dengan menggunakan hand remote dia bisa bebas bergerak, tetap bisa menunjukkan poin-poin penting yang ada di dalam slide. Juga menggabungkan antara PPT dengan animasi atau video yang berhubungan dengan tema presentasi. Nah, sehingga presentasi itu menjadi menarik gitu ya, gabungan antara video atau animasi dengan slide presentasi. Kemudian juga kuasai alat bantu, karena tidak setiap kita presentasi itu ada staf yang siap untuk membantu gitu. Kadang-kadang untuk menyambungkan dengan proyektornya, nah, tidak selamanya itu langsung connect gitu. Karena itu harus juga menguasai alat-alat bantu seperti proyektor, ya, laptop dan alat-alat kelengkapan lain gitu. Masih baik
kalau dibantu oleh asisten ya, untuk mengoperasikan alat tersebut. Tapi kalau tidak ada, Anda juga harus untuk siap mengoperasikannya sendiri. Perhatikan juga dalam presentasi kontak mata dengan audiensnya. Saat presentasi dilakukan di depan audiens yang jumlahnya sedikit, kontak mata ini dapat mudah dilakukan, tapi begitu berbicara di depan publik yang audiensnya itu ratusan orang, ya, maka kontak mata ini tidak bisa dilakukan seperti pada kelas kecil. Kemudian dalam menyajikan paparan harus juga perhatikan penampilan. Jadi penampilan Anda harus sesuai dengan formnya apa. Jadi penampilan sebagai presenter yang baik gitu ya, itu wujud penghargaan kepada audiensnya. Jika Anda berpenampilan rapi, ya, itu audiensnya merasa dihargai juga. Tapi ada yang punya ciri khas tersendiri. Gitu. Nah, misalnya itu ada Bob Sadino. Dimanapun dia berbicara, di forum resmi, di forum diskusi, seminar, dengan ciri khasnya dia selalu pakai celana pendek. Ya, celana pendek jeans, kemudian pakai baju. Tapi orang tetap menghargainya karena keberhasilan dia di bidang bisnis, agribisnis juga di situ. Jadi itu malah menjadi trademarknya dia. Tapi ada juga yang tampil rapih, gitu ya. Ya, ada yang aneh di situ gambarnya, ya. Pejabat, tapi rambutnya dikuncir, ya. Nah, mendapat teguran dari atasannya, dari Menteri Dalam Negeri misalnya, bisa saja. Jadi sikap profesional itu ditunjukkan juga dengan datang sebelum waktu ditetapkan, gitu ya. Jangan terlambat. Kalau terlambat itu akan mengganggu konsentrasi dalam pengajian lisan. Kemudian persiapan dulu ya, sebelum tampil. Bahkan untuk beberapa ini biasanya malah dengan dicek sound dulu gitu ya. Kalau memang itu menggunakan peralatan-peralatan yang canggih, ya, kemudian sound system yang kapasitasnya besar karena ada di ruang auditorium yang besar, itu harus juga dicek gitu. Sehingga pada saat presentasi itu tidak ada permasalahan dengan hal-hal yang bersifat teknis. Nah, kemudian seringkali Anda diminta menjadi moderator yang mengarahkan proses berjalannya sebuah diskusi. Seorang moderator bertugas mengatur dan mengendalikan diskusi, karena itu dia harus menguasai topik dalam sebuah seminar atau webinar misalnya. Yang menjadi moderator itu biasanya adalah selevel dengan narasumbernya, karena dia mengarahkan jalannya diskusi itu. Karena itu tingkat pemahaman terhadap materinya harus seimbang gitu dengan narasumbernya. Kemudian moderator biasanya juga mengantarkan CV dari narasumbernya, kemudian mengatur waktu. Ya. Tidak ada narasumber yang melewati batas waktu yang ditentukan. Jadi biasanya dengan teguran juga atau mengingatkan. Sebelum habis dia sudah diingatkan. Waktu tinggal 2 menit, mohon dipersingkat. Gitu. Kemudian moderator peka dengan masalah-masalah yang berkembang dalam diskusi. Kalau sudah keluar dari pokok bahasan, ya sebaiknya di stop ya.
Dan moderator biasanya mengakhiri dengan sebuah simpulan atau catatan penting dari diskusi itu. Nah, sehingga dengan adanya moderator itu harapannya diskusi berjalan sesuai dengan tujuan yang ada dalam perencanaan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada kuliah daring dengan tema yang berbeda. Demikian kuliah daring pagi hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.